Depan saya ini ada mobil Pajero Sport, transmisi manual, ya, 4x4. Kalau nggak salah ini mobil sekitar tahun 2012 ya, kalau nggak salah ini. Nah, ini mobil ada kendala teman-teman ya. Salah satu kendalanya ini yaitu cek engine-nya nyala. Biasanya kalau mobil Pajero seperti ini cek engine nyala itu kan dari filter solar ya yang banyak terjadi. Tapi setelah di scan injeksi mobil ini tuh keluarnya cek engine nyala, kita lihat dari data scan itu adalah fuel leak. Artinya apa? Fuel leak itu menandakan bahwa ada kebocoran solar. Nah, kita analisa di sini. Solar bocor itu bisa dari beberapa hal ya, karena fuel leak terjadi itu tekanannya turun sehingga sensor membaca tekanannya kurang. Karena ada tekanannya kurang, jadi kemungkinan ada kebocoran. Jadi tekanannya itu di bawah standar sehingga muncul cek engine-nya fuel leak. Seperti itu ya. Kalau biasanya yang filter solar kotor, di sini cek engine-nya itu bukan fuel leak lagi tapi fuel exchange. Jadi filter solarnya kotor harus diganti. Nah, ini kemarin itu dari bengkel luar yang sudah dikerjakan itu untuk membersihkan tangki bahan bakar ya. Sudah dibersihkan, ternyata masih fuel leak juga. Kemudian dari filter solarnya diganti, juga fuel leak juga masih muncul. Kemudian ada tambahan double filter solar, juga masih fuel leak. Nah, yang terakhir kemarin filter solarnya doublenya itu dibuang. Kemudian kita kasih selang yang bagus, pemasangannya di filter solarnya. Filter solarnya juga kita ganti, kita periksa ya. Itu masih muncul fuel leak. Ya, kita lihat kondisi dari engine-nya. Nah, ini teman-teman. Jadi kemarin itu di sini filter solarnya ini ada rembesan ya. Pemasangannya ini tidak normal, tidak pas, ada seal yang melese. Jika seal melese artinya apa? Dia bahan bakarnya akan rembes, terjadilah fuel leak, tekanannya kurang. Ya, selang-selangnya ini sudah kita perbaiki, yang dapat selang dari tangki, kemudian masuk ke rel, supply pump, kemudian yang di supply pump ini pun sudah kita periksa, SCV-nya pun sudah kita periksa, tidak ada kendala. Nah, setelah kemarin kita cek dengan menggunakan data scan, itu ada injektor, salah satunya itu fuel pressure ya. Fuel pressure-nya bermasalah. Ketika kita lakukan tekanan, itu ada fuel pressure target dan fuel pressure untuk injektornya itu ada yang tidak normal. Kemudian kita lakukan tes leak, tes kebocoran dengan menggunakan data scan, itu tekanannya pun tidak sesuai dengan apa yang standarnya, itu agak turun. Jadi kemungkinan itu ada rembesan dari injektor atau dari pipa-pipa yang keluar dari injektor. Nah, seperti ini. Salah satunya itu dari sini. Kita yakin di sini sudah normal. Kemudian dari ini railnya ini ada rembesan juga, bisa jadi ini juga masih normal. Kemudian dari injektor sendiri, di sini tuh ada ini teman-teman. Ya, jadi saluran injektornya itu ada selang kembali ya di sini ya. Itu bisa kembali dari setelah injektor dia kembali lagi menuju selang akhirnya ke tangki. Itu jika bocor pun bisa terjadi fuel leak seperti itu di cek engine-nya. Kita coba lihat langsung kondisi injektornya ya. Ini tes kebocoran dari injektornya. Biasanya bocornya itu bisa dari ujungnya belah sini atau bocor dari bagian returnya yang bagian bawah ini. Ketika kita kasih tekanan hampir 200 kPa. Kita cek semprotannya. Nah, ini yang biasa terjadi di injektor ketika injektor itu bocor sini teman-teman. Jadi di ujung sini itu seharusnya dia kering ya. Kering, tidak ada rembesan.
ketika dikasih tekanan kurang lebih 200 kPa atau 20 MPa. Nah, di sini juga tidak boleh ada notos. Jadi seperti ini ada notos teman-teman. Ya, lihat ya. Nah, ini seharusnya itu nggak boleh ada notos. Kalau ada notos seperti ini, itu menandakan bahwa di returnya ini itu dia bocor. Retur tuh yang kembali dari injektor menuju ke tangki. Nah, ketika tangki injektor ini diaktifkan, dia di sana akan nyemprot, yang retur ini baru mengeluarkan solar atau bahan bakarnya. Ini sudah ada solarnya, injektornya ini rembes. Kita sambil pompa, lihat bagian bawahnya. Nah, ini ya netes ya, terlihat ya, nah ini, nah ini dikasih tekanan kurang lebih 200 kPa. Tuh, ini kita coba pompa, lepas. Nah, ini seharusnya ini dilepas, ditempel. Nah, ini seharusnya nggak boleh turun ya teman-teman, harus di posisi 200 terus. Kalau turun seperti ini, di injektornya kemungkinan ada yang bocor. Nah, ini netes tadi ya dari pompa. Kita tes pengabutannya, yuk. Kalau di pengabutan ya terlihat masih bagus ya, muncul semua ini. Beda kita pompa, loh ini lepas, kita dilepas saja ini langsung turun ya. Nah, ini bocornya nih, parah ini. Jadi kalau sudah seperti ini, kita harus ganti injektor ya teman-teman. Ini empat-empatnya seperti itu. Nah, ini injektornya. Jadi kalau ada bocoran solar dari selang retur yang di sini, jadi dia menandakan bahwa tekanannya itu kurang. Kalau tekanannya kurang, bahwa di data list di sensor relnya itu akan menandakan fuel leak, adanya tekanan bahan bakar di relnya yang berkurang akibatnya karena kebocoran di injektor ini. Jadi kalau sudah seperti ini, harus ganti injektor empat-empatnya. Ini diakibatkan oleh beberapa hal ya. Salah satunya mungkin kualitas dari solarnya sendiri yang jelek, menyebabkan seal yang ada di sini menjadi rusak, sehingga akhirnya ini menjadi bocor, atau sealnya rusak, akhirnya di returnya bocor. Jadi kalau Anda pakai solar ya sebaiknya rajin membersihkan filter solarnya agar nanti tidak terjadi kerusakan. Biasanya kalau bocor di sini, maka nanti menyebabkan asap putih di knalpotnya, dan juga tekanannya akan berkurang, tenaganya akan berkurang. Tapi kalau yang bocor di sini, jadi injektornya masih nyemprot bagus, mesin masih hidup normal, tapi dia dibuang kembali ke retur, kembali ke tangki. Oke, jadilah itu teman-teman informasi mengenai kerusakan yang ada di kendaraan Pajero Sport ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, harga injektor itu satu hampir 4 jutaan, harus ganti 4, ya. Yang genuine 4 itu hampir jutaan, 3 juta berapa gitu, harus ganti 4-empatnya kalau sudah seperti itu. Lumayan mahal ya. Kalau memang injektor Pajero itu menurut saya nggak begitu mahal seperti miliknya Ford atau Toyota. Kadang Ford atau Toyota itu satunya bisa nyampe 6 juta. Kalau di Mitsubishi genuine 4 itu hampir 4 jutaan, nggak ada kelihatannya. Nah, itu kerusakannya terjadi, tadi saya bilang bisa jadi karena kualitas solarnya. Jadi meskipun Pajero Anda yang sudah lama ya itu pakai solar, rutin wajib menggunakan filter solar yang genuine 4. Rutin wajib membersihkannya dan menggantinya, atau perlu ditambah double filter sehingga nantinya solar yang masuk ke injektor benar-benar bersih dan tidak membuat rusak dari injektor sendiri. Nah, itu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini untuk para pemilik kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Karena tahu sendiri, harga solar memang murah, tapi ketika terjadi kerusakan di mobil Anda seperti injektor ini yang rusak, maka biaya yang diperlukan itu sangat banyak. Sebenarnya kalau cek engine-nya nyala, itu mobil masih bisa jalan, masih bisa lari. Tapi ketika bocornya itu semakin parah, nanti tenaga engine-nya itu
tidak ada. Jadi diinjak pedal gasnya pun mobil tidak akan lari. Dan suara mesin agak gereng, dan juga dari pincangnya nih ya, apa ini, idulnya ini tidak stabil, mesinnya agak pincang seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Salam otomotif.